Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas bab 30 dari bukunya Kit J. Cunningham, The Road Less Stupid. Judulnya Pertumbuhan Strategis. Ini menarik ya, bukan sekedar tumbuh besar gitu aja. Iya, betul sekali. Beda banget sama sekedar maksa tumbuh atau cuma ya berharap yang terbaik lah gitu. Cunningham ini ngasih formula yang kelihatannya simple, tapi dalam banget maknanya. Kekuatan internal plus kebutuhan eksternal sama dengan peluang. Nah, ini intinya. Oke. Jadi pertumbuhan strategis itu harus dirancang, bukan untung-untungan. Ini soal nyari klik yang pas. Kekuatan internal tambah kebutuhan eksternal sama dengan peluang. Mari kita bedah deh satu-satu. Pertama, kekuatan internal. Ini maksudnya kita mesti ngaca gitu ya, jujur lihat ke dalam. Aset kita yang beneran bisa diandalin? Keahlian unik kita apa? Mungkin ada sumber daya yang selama ini belum kepake maksimal. Ini butuh mikir, analisis serius. Iya. Kadang kita nggak sadar punya harta karun terpendam. Nah, itu dia. Dan jangan sampai, kayak kata Cunningham, kita jago bikin software tapi malah maksain jualan burger keju. Fokus sama apa yang benar-benar kita kuasai itu. Wah, kunci awalnya di situ. Tapi, gimana biar penilaian kita soal kekuatan internal ini nggak bias ya? Kan suka ada tuh ngerasa jago padahal biasa aja. Pertanyaan bagus. Makanya perlu validasi. Jangan cuma asumsi. Coba tanya tim, tanya penasehat, tanya pelanggan setia mungkin. Lihat data kinerja juga. Cari bukti nyata. Oke, masuk akal. Jadi harus ada cross-check ya. Nah, setelah mudah-mudahan jujur sama kekuatan internal, terus kita lihat keluar, kebutuhan eksternal. Ini beda dong sama riset pasar biasa? Oh, jauh lebih dalam. Ini kayak jadi detektif pasar. Mesti nanya, selidiki, dan yang penting banget, dengerin. Bener-bener dengerin. Cari segmen pasar yang spesifik. Apa sih rasa sakit mereka? Masalah apa yang belum ada solusi bagus dari kompetitor? Di mana celahnya? Gitu. Jadi nggak bisa lihat pasang itu satu bongkahan gede gitu ya, tapi lebih kayak kelompok-kelompok kecil dengan maunya masing-masing. Tepat, persis gitu. Pasar itu kumpulan suku-suku kecil. Tugas kita nemuin suku mana yang masalahnya paling pas kita selesaikan pakai kekuatan internal kita tadi. Klop gitu ya antara masalah mereka sama solusi dari kita? Iya, dan di sini seringnya bisnis kepleset. Lihat ada kebutuhan, tapi maksain pakai kekuatan yang sebenarnya nggak inti, nggak fundamental buat mereka. Oke. Nah, ini nih yang seru. Pas kekuatan internal ketemu kebutuhan eksternal, katanya jadi peluang, tapi kayaknya ada tapinya nih dari Cunningham. Ada banget tapinya. Peluang doang, tanpa struktur, itu resep berantakan. Wah, berantakan gimana tuh maksudnya? Ya, idenya bagus, pasarnya ada. Tapi kalau nggak ada strukturnya, sumber daya habis, percuma. Tim bisa frustrasi, momentumnya hilang. Gitu aja. Struktur ini yang bikin potensi jadi kenyataan. Bikin peluang itu nggak cuma jadi angan-angan. Oke, jadi struktur ini penting banget, bukan cuma rencana bisnis biasa di kertas gitu ya. Apa aja sih elemen struktur yang dimaksud? Strukturnya itu mencakup beberapa hal penting. Satu, segmen pasarnya harus jelas, mana yang mau disasar. Dua, rencanain sumber dayanya, detail. Duitnya, orangnya, skillnya, butuh apa aja. Tiga, analisis risiko, beneran dianalisis, bukan formalitas doang. Empat, perlu dana tambahan nggak? Rencanain. Lanjut. Lima, posisi kita mau gimana? Apa yang bikin kita beda di mata target pasar itu? Harus tajam. 6. Cara ngomong ke mereka gimana? Saluran komunikasinya apa? Dan terakhir, ya prioritas. Fokus ke aktivitas inti yang beneran ngasilin. Wah, ini sistematis banget ya. Beda jauh sama taktik yang sering kita lihat, yang kayak Anda bilang tadi, beli tol lebih gede terus teriak lebih kenceng. Beda banget. Itu kan reaktif, seringnya bakar duit doang. Pertumbuhan strategis itu kayak main catur, mesti mikir beberapa langkah ke depan. Ada keselarasan yang disengaja. Hasil dari mikir ke dalam dan dengerin keluar. Jadi, formula kekuatan internal plus kebutuhan eksternal sama dengan peluang itu baru awalnya ya. Eksekusinya butuh struktur yang kuat. Betul. Intinya sih, disiplin ngerjain PR strategis dulu sebelum loncat ke taktik. Peluang sebagus apapun bisa jadi masalah kalau nggak ada strukturnya.
Setuju. Kita langsung lompat ke solusi taktis, ayo iklan baru, ayo bikin produk baru, ayo masuk pasar baru, tapi lupa berhenti dulu sebentar buat mikir dalam. Apa sih kekuatan inti unik kita yang benar-benar kita punya? Terus, kebutuhan spesifik mana di pasar yang bisa kita penuhi lebih baik dari yang lain pakai kekuatan itu? Jangan-jangan mikirin itu justru langkah paling strategisnya.